Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi hari ini saya akan menerangkan mengenai SWA medikasi pada kasus jamur kulit. Ya. PPT ini saya pernah mempresentasikan pada acara seminar di Kimia Farma yang disponsori oleh PT Surya Dermato Medical Laboratories. Ya, merupakan pabrik industri SDN Topical yang ada di Rungkut, Surabaya. Oke, baik di sini sebelum saya akan memulai pada kasus ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal ya. Ya, untuk sediaan topikal anti jamur gini ya, uh, dibagi menjadi beberapa ya. Ada kelasnya yaitu fungistatik, yaitu menghentikan uh, untuk funginya adalah ini ya, antifungus ya untuk pertumbuhan growing dan antifungusnya tadi. Kemudian ada fungicidal. Di sini adalah mereka membunuh uh, fungusnya ya. Di mana seperti ada bakteriostatik dan bakteriosidal. Otomatis di sini sama ya, untuk fungicidal itu levelnya lebih high, lebih tinggi daripada fungistatik karena dia mengkill ya fungus tersebut ya. Sedangkan fungistatik dia menstop pertumbuhannya supaya tidak growing ya, seperti itu. Kemudian pada jenis tertentu maka ini ya untuk hair and nail infection tidak merespon pada topika treatment digunakan untuk dibutuhkannya require systemic treatment, biasanya menggunakan griseofulvin karena griseofulvin ini dengan dosis 200 maupun 400 mg dia bisa penetrate pada kuku maupun ke hair ya, seperti itu. Ya, untuk fungal infection ini ada dua macam, yaitu dermatofites, ya, dermatofitosis atau candidiasis. Nah, dermatofitosis ini dibagi menjadi microsporum, trichopiton, dan epidermopiton. Ya, candidiasis ini Candida albicans yang sering menginfeksi baik di mukosa mulut maupun vagina dan lain-lainnya. Nanti saya akan jelaskan itu ya. Untuk topical anti-agent ya, kita tahu ada golongan imidazole ya. Imidazole ini adalah seperti ketoconazole, econazole ya. Kemudian cotrimazole, miconazole itu adalah golongan imidazole. Sifatnya adalah fungistatik ya. Ya, mereka memiliki sangat berguna untuk treatment candidiasis maupun dermatofites ya. Tapi kalau misalnya alil amin atau benzilamin ya, sifatnya adalah fungicidal ya, seperti naftivin, kemudian interbi atau terbinafin ya, kemudian butenafin ya. Nah, obat ini adalah di Indonesia sudah mulai OTC ya, over the counter juga. Dulu tahun kemarin 2015, 2017 sampai 2017 itu masih obat keras, tapi sekarang obat OA ya, obat wajib apoteker. Ya, lebih baik untuk dermatofit tapi tidak untuk candida ya. Nah, ada polyens fungistatik pada low concentration seperti nistatin. Ini berguna untuk candida tetapi tidak untuk dermatofit. Ya, kita tahu obat wajib apoteker yang diperlukan untuk terapi jamur yaitu nistatin ya. Kemudian ada tolnaftat, econazole maksimal 1 tube. Kemudian ada ketoconazole ya. Ingat untuk obat itu kadarnya kurang dari 2% ya. Kalau kadarnya untuk ada ya beberapa anti dandruff itu seperti kosmetik pada sampo anti dandruff itu ada kandungan ketoconazole tidak kurang dari 2% ya, tidak boleh lebih. Ada oxyketoconazole, polymyxidine sulfat ya, ini sama ya. Nah, ini obat OA-nya ya yang boleh digunakan seorang farmasis ya. Fluconazole dan lain-lainnya. Oke. Obat wajib apoteker yang diperlukan ya. Ini ada miconazole obat bebas terbatas ya. Ketomet ya, kemudian ada ketoconazole ini untuk sampo ya, untuk mata kepala. Ini fungsinya sama ya. Jadi ketoconazole meskipun keras tapi sekarang dia termasuk obat OA ya. Seperti itu. Kemudian ada
Voriconazole yaitu miliknya Pfizer, ya, Dacarbazine, Dactarin ini ada Isoconazole, Ikaden ya, produknya Bayer. Kemudian ada Dactarin ini adalah Miconazole. Kemudian ada Dactarin gel ya, oral gel itu pada mulut ya. Karena biasanya memang Miconazole golongan apa namanya imidazole itu baik untuk digunakan untuk infeksi kandidiasis yang ada di mulut ya. Ada Micostatin dari Taisho perusahaan Jepang ya ini ya. Kemudian Tecort ya Miconazole plus hydrocortisone ini. Ya, jadi kalau misalnya jamur tidak boleh diobati dengan ini ya single corticosteroid karena dapat meluas ya. Maka kalau misalnya combine untuk sementara nggak apa-apa ya. Nah, uh, Effetengis ya, Effetenge untuk topical antifungals ya. Antifungals ini uh, apa sih ininya? Yaitu dia tidak masuk sirkulasi sehingga sangat efektif ya, dan lebih dosisnya rendah dan low cost otomatis dan juga tidak banyak berinteraksi dengan obat. Kita tahu ketoconazole itu adalah uh, menghambat CYP ya, PA4 atau uh, P450 ya, Cytochrome P450 sehingga banyak sekali obat yang dapat dihambat sehingga metabolisme sehingga akan naik itunya apa kadar obat di dalam darah menyebabkan uh, serum konsentrasi meningkat akan menimbulkan toksisitas apalagi kita tahu warfarin, phenytoin, cyclosporin ini obat untuk ini ya imunosupresan pada cangkok ginjal dan lain-lain ya. Itu kalau phenytoin lebih ke arah serangan epilepsi ya. Warfarin untuk mengejar darah ini obat-obat indeks serasi sempit ya dan kita harus hati-hati kalau menggunakan ketoconazole. Makanya saya tidak menyarankan beli obat sendiri anti jamur tablet ketoconazole lebih baik pakai topical ya. Baik untuk dermatofitosis itu dibagi ada beberapa hal ya seperti yang sudah diajarkan di mata kuliah anatomi fisiologi ya mengenai infeksi jamur ya. Jadi ada Tinea cruris, Tinea ungueum, Tinea pedis, Tinea magnum, Tinea barbae, Tinea capicis, Tinea favosa, kemudian Tinea corporis sama Tinea implicata. Saya akan bahas sedikit apa itu ya. Nah, pada Tinea capitis itu adalah pada rambut ya. Tinea barbae ini biasanya di daerah ini ya apa namanya beard ya apa namanya lebih ke arah jenggot ya. Kemudian ada Tinea fasciae ini adalah ringworm di face ya. Kemudian corporis terutama di bagian tubuh. Tinea manus ini di daerah tangan, Tinea cruris di daerah pubic area. Kemudian ada Tinea unguim ini pada nails, pada kaki apa namanya kuku, kaki dan tangan. Tinea pedis pada lebih ke arah attitude ya di daerah ini ya telapak kaki. Oke, ini adalah tindak kapitis ya otomatis kalau tumbuh seperti ini jamur sehingga tidak bisa ditumbuh rambutnya. Ini bisa terserang baik manusia maupun hewan ya. Maka itu adalah dermatofites. Maka obat yang paling efektif adalah Indorbi karena dia fungisidal. Tapi kalau misalnya menggunakan ketoconazole bisa, tapi sifatnya fungisatif, jadi lebih lama. Nah, Tinea corporis ini sangat ini ya khas. Dia ada erematus makul yang di arah luar dan sentralnya itu clear ya dan ditandai dengan adanya suatu anular yang berbentuk bundar ya. Makanya disebut sebagai Tinea corporis atau ringworm. Ini bukan infeksi ini ya cacing, ya. Cuma emang seperti apa namanya infeksi cacing karena cacing berapa jenis itu bisa masuk kulit dengan kalau untuk cacing kan biasanya ada cacingnya juga ya yang harus kita ambil gitu ya. Seperti itu. Nah, ini di badan ya, Tinea corporis. Terapi yang terbaik ya adalah fungisida. Kalau fungistatik boleh ya, tapi agak lama ya. Nah, ini Tinea cruris ini biasanya di pubic area yang menyebabkan kehitaman. Kemarin ada beberapa case kan yang ramai untuk kulit kehitaman menggunakan ketoconazole. Nah, itu kalau memang kehitamannya dikarenakan
uh, fungus ya, infeksi ya ini ya, apa namanya, dermatitis, oke ya. Kalau tidak jangan ya. Ini bisa diobati dengan golongan yang bersifat fungisidal seperti verbenafin ya, golongan alil amin atau benzilamin itu tadi. Nah, ini adalah tinea unguium. Tinea unguium ini menyerang pada nails ya. Jadi kalau ada orang nailsnya seperti kuning-kuning ini karena jamur ya. Dan itu ada banyak tipenya ya. Jadi seperti ini biasanya kita mentreatmentnya menggunakan ada sediaan ini ya, topical, tapi bisa dikombin dengan griseofulvin yang memang dia bisa berpenetrate ke dalam tersebut. Nah, tinea pedis ini disebut sebagai kutu air ya. Ini adalah jamur ya. Ini biasanya sangat gatal sekali. Ya, ini lebih suka kita gunakan interview. Meskipun daktarin bisa, tapi dia bersifat statis ya. Oke, itu beberapa yang saya jelaskan. Kemudian candidiasis, the most significant infection is caused candida albicans ya. It could occur locally in the mouth and skin, scalp, vagina, hand, nails, and bronchi, lung, GIT ya. Jadi bisa di paru-paru, di GIT ini adalah gastrointestinal tract, bronchi, ya, bronchiolus, ya. Ini adalah bisa menyebabkan systemic infection, ya. Dia dapat menyebabkan meningitis dan lain-lainnya. Nah, untuk candidiasis, untuk superficial di daerah permukaan, maka biasanya infection in mucosa, oral candidiasis, vaginitis, dan balanitis. Kalau skin biasanya intergenous candidiasis and diapers candidiasis atau candidiasis generalisata atau pharyngeal candidiasis. Nanti apa aja saya akan ini kan ya. Nah, ini adalah oral candidiasis pada anak-anak. Biasanya susunya nggak bersih ya waktu ini, makanya kalau bayi biasanya dibersihkan ya Bapak Ibu untuk giginya supaya adanya susu yang masih melekat itu bisa hilang sehingga tidak tumbuh jamur. Maka ini biasanya yang paling baik yaitu menggunakan nystatin ya, nystatin golongan polyen ya. Dengan low concentration dia tidak toksik dan bekerja secara lokal, meskipun diminum dia tidak akan diserap dengan baik oleh GIT karena sangat polar ya, nystatin tersebut. Oke, bedakan ya difteri sama ini ya, karena ada beberapa kasus kita harus bisa membedakan, oh apakah itu difteri. Difteri itu di tongsilnya kan apa namanya bengkak dan ada timbul putih. Tapi kalau untuk candidiasis ya beda. Untuk treatment difteri ini menggunakan oral antibiotik dan biasanya digunakan ini ya toksin anti difteri yang untuk supaya tidak memperparah itu tadi ya. Oke, ada intergenous candidiasis pada wanita, terutama pada daerah ini ya kelenjar mami ya, payudaranya. Ya, ini akan kemerahan. Ini lebih baik menggunakan apa? Miconazole, ketoconazole itu lebih baik. Kalau menggunakan intervi nggak bisa ya. Oke. Nah, dia ini pada anak-anak ruang popok ya. Ini otomatis karena popoknya jarang diganti atau apa itu dapat menyebabkan candidiasis, diapers candidiasis ya. Kalau parankian candidiasis itu pada ini ya, pada kuku ya, seperti ini hampir sama itu seperti yang tadi. Oke, dan soal ya, terutama yang digunakan ini penyakitnya apa? Ini tadinya pedis ya. Maka yang paling bagus kita menggunakan apa? Golongan dia fungisidal ya, uh, menggunakan terbinafin karena ini ada dermatofitis ya. Dia brain therapy ya atau miconazole boleh atau daktarin ya dan lain-lain sampai 4 sampai 6 minggu ya. Nah, kemudian ini apa? Ini adalah termasuk apa namanya tinea cruris ya, ada ringworm dan lain-lain. Maka saya sarankan terbinafin juga ya karena bisa ya ketoconazole, tapi ketoconazole statik. Jadi terapinya bisa menggunakan ya boleh miconazole, tapi alil-alin terbinafin itu lebih bagus lah ya karena dia dapat uh, lebih bersifat fungisidal. Nah, ini pasien saya ya waktu di KF ini udah dia bersihkan juga ya maka kenapa menggunakan miconazole ya itu lebih baik ya
Nah, saya berikan Bekutan dan ada ini stamina juga ya, maka dia udah membaik ya. Oke. Ini jelas ya, ini tulis ya, karena di selangkangan ya. Nah, akhirnya saya berikan ya apa terbinafin ya. Nah, otomatis dia akan perkembangannya lebih bagus ya. Tadi seperti itu. Ya, termisil isinya terbinafin mufakat itu adalah boleh dikombinasi. Untuk kortikosteroid ini nanti belum saya jelaskan ya. Ada tingkatnya high, moderate, dan low. Kapan menggunakan high, moderate, low nanti saya ajarkan ya, bukan di bab ini tapi. Nah, ini apa? Lebih kan gatel ya, ini diabetes ya. Sehingga saya berikan termisil kolderma ya dan membaik ya akhirnya. Sehingga tinggal kecil itu kaca saya berikan ointment akhirnya udah mengkikis ya asam salisilat 20% sama kolderma. Oke. Kemudian ini seperti ini kenapa digunakan? Ini bukan jamur ya, ini lebih ke arah infeksi topikal. Nah, kalau ini adalah infeksi silang ya, awalnya jamur, kemudian digaruk sehingga juga luka. Maka itu disebut infeksi silang ya. Saya berikan kombinasi tersebut ya, maka akan membaik dan sudah bersih saat ini ya. Oke. Jadi seperti itu ya, seorang farmasis harus bisa ini ya. Oke, jenis jamur apa ya? Ya, nah, Tinea corporis ya berikan termisil mufakat atau termisil aja sudah cukup sebenarnya. Nah, ini dipokong Tinea cruris ya, maka harus diberikan treatment ya. Jadi seperti itu, seorang farmasis harus mampu mengidentifikasi. Ini apa? Ini bukan Tinea corporis ya, karena dia ini reaksi alergi ya, maka treatmentnya otomatis untuk treatment urtikari ya. Nah, seperti ini apa? Ini tinea corporis ya, ada ringworm dan lain-lainnya yang membaik seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini seperti apa? Teman saya kedokteran ini juga ya. Kita harus tahu ya. Oke, itu bukan jamur ya, lebih ke arah infeksi. Nah, ini adalah tinea corporis karena di daerah perselangkangan ya. Dikasih apa otomatis ya. Kalau untuk ini adalah biasanya ada dua hal ya. Kalau misalnya gatal ya dan diambil ada serabutnya itu mungkin karena panu ya. Panu itu adalah infeksi karena apa? Uh, apa namanya beda ya ininya treatmentnya ya. Kemudian ini ada tangan juga ya seperti ini ya. Ini bisa infeksi jamur ya. Jadi kita harus tahu ya di kukunya tadi ya. Jadi harus kita treatment akhirnya juga akan membaik ya. Nah ini udah ini apa? Tinea pedis ya, di kaki tapi juga melembab sehingga kita butuh kelembapan juga sehingga secara terapi sehingga alhamdulillah dengan terapinya akan sudah membaik ya dari apa seperti ini. Bentar ada sini enggak terapinya? Oh ada sih. Oh saya lupa mencantumkan. Jadi seperti itu ya. Bagaimana kita seorang farmasis harus paham memberikan terapi-terapi pada pasien-pasien kita ya. Pemilihan obat jamur ini karena infeksi fungal superficial itu termasuk masih daftar awal. Jadi sebagai seorang farmasis kita harus tetap bisa memilihkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.